kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut cerita Isra Mi'raj. Walaupun nggak mungkin malam ini penutupan, malam ini tuntas, nggak mungkin. Malam ini sampai Isra aja, Mi'rajnya tahun depan. Ya suka-suka yang ceramah kok. Nggak akan habis Bu, nggak akan habis. Karena panjang itu. Ya, malam ini kita cerita Isra'nya, Mi'rajnya nanti. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, kemarin dari awal kita udah cerita tentang Nabi dibelah dadanya, tempat yang disinggahi Nabi, kemudian Nabi dikejar, diikuti dengan jin Ifrit. Dan semalam di Ledok Sari kita udah masuk pada peristiwa-peristiwa ganjil, peristiwa-peristiwa aneh yang dilihat Nabi dalam perjalanan Isra. Ini belum Mi'raj ya, masih Isra. Berarti setelah Nabi dari Bukit Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa, Nabi kemudian berjalan lagi. Dalam perjalanan Nabi jumpai keadaan-keadaan yang aneh. Yang pertama, Nabi diikuti dengan jin Ifrit. Kemudian jalan lagi, Nabi melihat ada keganjilan-keganjilan, keanehan-keanehan. Apa keganjilan keanehan itu? Banyak Bu, tapi malam ini nggak usah kita bahas semua, yang penting-penting aja, sedapatnya ya. Keganjilan yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, Bapak Ibu, ada sekelompok orang yang sedang menanam benih. Amin Sabti. Di agak depan sedikit biar nampak. Gini biar nampak yang samping. Lagi nanam benih. Benih tahu Bu? Bibit. Bingung, benih nggak tahu, bibit. Nanam bibit. Satu tumbuhan yang berbuah, ya. Ditanam benih itu, hari ini ditanam benih itu langsung tumbuh. Begitu tumbuh langsung berbuah. Begitu buah langsung mateng, bisa dipanen. Bu, kalau nanam duren berapa tahun baru buah? 5 tahun. 5 tahun baru buah Pak. Nanam sekarang, tahun depan yang nanam meninggal, udah gak nikmati hasilnya. Tapi ini yang diceritakan oleh baginda Nabi. Nabi melihat sekelompok orang yang hari ini dia tanam benih itu, kemudian tumbuh, berbuah, matang, dipanen di waktu itu juga. Hebat gak itu Pak? Mana ada orang nanam kayak gitu? Gak ada. Jagung ini aja pun prosesnya lama kok awak nungguinya. Walaupun bukan jagung awak, nengok aja kok gak besar-besar jagungnya, ya enggak? Apa Bang? Tinggi aja nggak buah? Nggak urusan Iqbal tuh ah. Urusan Wak itu yang nanam. Artinya semua punya proses kan. Tapi dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melihat keganjilan, Nabi melihat keanehan. Apa tadi? Orang nanam, begitu ditanam langsung tumbuh, begitu tumbuh langsung buah, matang, dipanen dalam waktu itu juga. Wah hebat itu ah. Kurasa kalau ada orang sekarang kayak gitu pasti laris itu. Jadi dukun itu. Iya. Nggak pala nunggu-nunggu 5 tahun panen duren terus. Kemudian malaikat Jibril ditanya lah sama Rasul, karena Rasul heran kok aneh ini. Ditanya sama Rasul ke malaikat Jibril, ya Jibril, siapa itu? Siapa itu? Kok ada orang kayak gitu? Kemudian malaikat Jibril bilang, ya Rasul, mereka itu adalah para syuhada yang berjihad, yang berjuang, yang syahid di jalan Allah karena membela agama Allah itu. Jadi Bu, Pak, rupanya yang dilihat Nabi itu yang nanemi buah, benih, tumbuh, buah, panen, itu para syuhada. Para sahabat-sahabat Nabi yang berjuang, berjihad
di jalan Allah, menyebarkan agama itu ibaratnya seperti pahala mereka tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Walaupun mereka meninggal. Tengok Bu, Sayyidina Hamzah itu makamnya di Jabal Uhud. Sayyidina Hamzah meninggal ditombak, kemudian hatinya dimakan. Ibu bapak mohon maaf, keji kita melihatnya, sedih kita mendengarkan kisahnya. Tapi Sayyidina Hamzah berada di surga yang pahalanya gak pernah putus. Ibaratkan benih ditanam, tumbuh, buah, dipanen, buah, dipanen, buah, yang sampai kapanpun gak pernah putus. Makanya saya ngajak sama ibu bapak, kita sekarang gak bisa nyuntuh sahabat-sahabat Nabi, berjuang, berperang dengan tenaga, dengan fisik kita menghadapi kaum-kaum kafir. Setidaknya ibu bapak, sekarang ini kita membesarkan agama Allah yang dibawa oleh Nabi ini dengan kegiatan-kegiatan semisal ini. Ya kan Bu? Coba mohon maaf, kalau nggak ada orang-orang yang ikhlas kayak bapak ibu kayak gini, setiap hari Senin malam Selasa keliling sana, keliling sini, keliling sana, keliling sini, apakah tersyiarkan sholawat di tengah-tengah masyarakat Galang ini? Bukan berarti kita merasa kita yang mensyiarkan, tidak. Tapi karena ibu-ibu, bapak-bapak adalah umat Nabi yang ikhlas, tidak pernah merasa capek, hujan deres pun berangkat, akhirnya masyarakat Galang kenal dengan sholawat. Masyarakat Galang kumpul karena sholawat. Ada ibu 4-5 tahun kayak gini kumpul salawatan bareng, dari Pulau Gambar kemari, Payaitik kemari, Petangguhan kemari, kampus kemari. Ada sebelumnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang menjadi orang-orang yang menyampaikan, mengembangkan itu. Insya Allah ibu bapak. Saya cerita sama ayahnya Ustadz Arif waktu nikah Ustadz Mukhlis. Apa kata beliau? Banyak sekarang orang sholawat, maulid, kata beliau. Apa kata beliau? Gini, tapi nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah, kita-kita inilah yang mulainya Pak. Ustadz Mukhlis, Ustadz Abdi, ibu-ibu, bapak-bapak yang istiqomah hadir, inilah nanti yang disaksikan oleh Rasulullah, orang-orang umat-umat Nabi yang pertama kali memperingati Maulid Arba'in 40 malam berturut-turut. Inilah dia orang-orangnya yang pertama kali yang memprakarsai setiap hari kelahiran Nabi, hari Senin malamnya kita baca maulid sholawatan kepada Nabi. Inilah orang-orang yang akan disaksikan oleh Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar. Dan inilah orang-orang pengukir sejarah di Galang yang pertama kali mengadakan kegiatan-kegiatan semisal ini. Insya Allah ibu bapak, walau ibu bapak nanti meninggal dunia, pahala ibu bapak akan terus mengalir karena keikhlasan ibu bapak sudah menyebarkan dakwah dengan cara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan takut capek, maka jangan takut sakit, maka jangan takut lelah untuk mendakwahkan agama ini. Kita ini macam-macam Bu, masing-masing ini fungsinya, tugasnya di majelis ini. Ada yang tukang cakap-cakap, kamilah ini. Ada yang cakap-cakap, nggak ada yang dengerin jadi. Kayak orang gila ngomong sendiri sama jagung-jagung itu. Jamaah jagung-jagung yang dimuliakan Allah, nggak berkembang Bu. Ya enggak. Tapi karena ada yang ngomong, ada yang dengarkan, jadi barang itu.
Yang ngomong satu, yang dengarkan satu, bukan pengajian, konsultasi. Yang ngomong satu, yang dengar tiga, gibah dan diskusi. Tapi karena yang ngomong satu, yang dengarkan 500 orang, mohon izin, mohon maaf ibu, orang-orang pun mulai goyang itu. Sempet ada orang macam-macam sama kita, kencingi semua yang macam-macam, segini banyaknya orang. Apa nggak kendelep yang macam-macam itu habis dengan air kencingnya kita itu, coba. Iya kan? Nah, kalau misalnya ada yang macam-macam sama ibu, tinggal bilang aja sama Ustadz Abdi. Ustadz Abdi nanti share ke grup WA, kita kencingi rame-rame dia. Apa nggak kendelep dengan air kencing nih, coba. Kalau perkara itu nggak usah kita turun tangan, orangnya aja pun, wah, orang bikuan aja hampir penuh air kencing orang ini semua. Iya. Semangat nggak kita ngurusi majelis ini, Bu Bapak? Kita nggak bisa perang kayak sahabat Nabi, kita nggak bisa perang main panah, kita nggak bisa perang dengan menaikin kuda. Kita setidaknya sekarang perang melawan kebiasaan-kebiasaan buruk, berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Yang biasanya keyboard bongkar jadi solawatan, betul nggak itu? Kalau dulu mama-mama ini yang duduk-duduk di sini nih, kayak mana Bu? Dum 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 nyam nyam, dum 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 nyam nyam. Gak mau pulang, maunya digoyang, ya kan? Tapi sekarang hehehe selawat juga, ya enggak? Itu makanya selawat yang dibuat Ustadz Mukhlis kawan-kawan ini supaya jangan jenuh, dibuatlah variasi-variasi. Bukan berarti kita melecehkan selawat, enggak. Supaya seneng orang, supaya nggak ngantuk orang. Coba kalau ngaji guru kumpul, tolah toleh, plonga plongo, pasti saya ngaji iku ae. Iku ae. Tapi kita buat, kita ramu kayak mana orang supaya seneng. 2 bulan sekali kita buat akbar. Insya Allah kita ini semua ini yang tanpa terkecuali lah, termasuk abang yang jual bakso, adalah pedagang yang mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena jualannya di majelis sholawatan. Loh iya kan Mbak? Beda. Bakso. Cecek Bang, nggak cecek. Oh, terus. Bu, beliau jualan di sholawatan lebih berkah rezekinya ketimbang jualan di keyboard bongkar. Ya patenan gini, besok ajak lagi kawan-kawan yang lain Bang, tukang es dawet apa semua di sini jualan, gak apa-apa Bu. Udah sambil dapat rezeki, dapat ilmu, sholawatan bareng, wah paten lah. Nanti masuk surga sak styling-stylingnya itu, amin. Sak keranjang-keranjang. Semangat Bu, Bapak. Insya Allah pahala kita terus ngalir. Ini nanti jadi sejarah ini Bu, Pak, jadi sejarah. Jadi sejarah. Nanti udah besar-besar anak-anak kita cerita, naklah di Galang itu. Ibu tahu Galang ini jadi perhatian orang. Saya barusan update status WA. Udah banyak yang rame Ustadz, nggak nyangka orang Bu. Kecamatan pelosok kayak gini kita di ujungnya Deli Serdang, tapi begitu banyak umatnya Nabi Muhammad kumpul sholawatan gini. Dan mohon maaf, ini kumpulnya bukan karena apa-apa. Coba ibu nanti pergi ke Medan sana sholat tasbih, itu pulang bawa gula, bawa minyak makan. Sini ada rupanya pulang dibawain apa-apa. Ya semalam lah sarung, kok ini kan nggak ada lagi. Mau tiap hari aja sarung. Kok mulutnya tadi ada yang bilang sarung, ya Allah. Sarung, wes lantek sarungnya kok.
Tiap malam Selasa bagi-bagi sarung yuk putus. Pak Ijek pun tumpur kalau kayak gitu. Semangat ya Pak Bu ya. Itu yang pertama. Apa tadi? Orang yang menanam benih, benihnya langsung tumbuh. Panen, dinikmati hasilnya. Insya Allah kita juga pahalanya terus mengalir. Ini jadi sejarah nanti. Dulu itu pengajian itu besar karena bapakku itu. Pernah bapakku jadi ketua panitia. Pas datang Pak Ijek, bapakmu siapa? Pak Hamdani lah, aku masih pesantren dulu. Iya, betul nggak itu Pak? Insya Allah. Dulu pun kakekku itu, kakekku yang kalau udah hujan basangi tenda itu kakekku. Siapa ya? Kayak Ijun lah katanya. Kena lagi. Hah, itu pengajian itu tahan lama orang pulang-pulang malam kan karena ngopi itu. Tahu yang bawa kopi? Uyutku katanya. Ini cerita udah uyutnya ini Pak. Uyut Anto. Ini kan cerita nanti kita namanya sejarah. Bayangkan Ibu Bapak, kita di kampung, kita jauh dari kota, tapi setiap tamu mulia datang tetap minta hadir kemari. Insya Allah nanti datang lagi cucunya baginda Nabi Muhammad, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Bahar. Ya. Insya Allah tanggal 21 udah mau keliling, tapi tanggal 20 beliau udah di sini. Jadi Ibu Bapak insya Allah bapak-bapaknya khusus nanti kita khidmat sama beliau. Buya Hartono udah mempersiapkan armadanya Innova Reborn untuk dibawa oleh Habib, dan bapak-bapak yang lain ngikut rombongan kita sama-sama. Yang naik kereta pakai jaket Al-Fatih di depan. Gitu. Loh, beda dia Bu. Patwal itu bawa artis, bawa ustadz, bawa orang meninggal beda. Kalau bawa pejabat, gitu kan. Tapi kalau orangnya, itu orang mati lah itu. Kalau itu udah kecet itu orangnya dalam itu. Gak percaya. Bunyi ambulan itu tanda yang dibawa siapa? Gitu kan. Pati pun pandai Pati pandai. Asal udah mau pergi sekolah, duit gitu. duit gitu. Awal pulang umroh pun langsung duit gitu. Minta real dia langsung. Insyaallah ya Bu, semangat kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah waktu dalam perjalanan menyium bau harum, wangi harum luar biasa. Ditanyalah sama Rasul ke malaikat Jibril, ini wangi apa ini? Wangi buhur dia pun kalah ini wangi buhur. Mana pula Jibril bilang wangi bakso bakar pun, ya Allah. Kok bakso bakar lagi teringat. Kok kayaknya join kali Bu sama Bang itu ya kan. Gakong kali kong disokong doyong nih kayaknya. Wangi bakso bakar. Mosok Nabi, malaikat Jibril, ini wangi apa? Terus Jibril bilang, bakso bakar ya Rasul. Belum ada dulu bakso bakar. Bakso bakar. Jibril, ini wangi apa? Kok wanginya luar biasa katanya. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, ini wangi dari keluarga Masyitoh. Siapa Masyitoh itu? Hah? Masyitoh itu tukang sisir, anak
anaknya Fir'aun. Tapi bukan namanya Masyitoh ya. Masyitoh itu nama istilah. Tukang sisir itu namanya Masyitoh. Tapi jangan pula nanti ibu besok pagi, nak tolong masyitohkan rambut mama lah. Jangan terus kemajuan. Nak tolong masyitohkan rambut mama. Salah ngaji. Angkanya ngasih nama anak itu pun tengok-tengok, jangan anggar harap terus buat. Nama anak Tony. Dari mana? Dari Quran. Mendeli awak nyari di Quran, gak ada Tony. Rupanya dia bilang adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngomong la ilaha illallah. Oh. Enggak, jangan marah Pak kalau ada yang keluarganya namanya Tony, enggak ya. Rupanya auzubillahi minasyaitonir rajim. Nama anak dibuat Kirdah. Kirdah kan bahasa Arab. Tengok-tengok. Artinya Kirdah itu tahu Bu? Kirdun. Kirdun itu monyet betina. Monyet, anak monyet. Jadi kalau nama orang Kirdah, siapa namanya Kirdah? Anak monyet, bilang gitu. Kirdah, monyet, anak monyet itu, anak monyet Kirdah itu. Disambung-sambung nama bapak sama mama. Bapak Leman, mama Toibah, anaknya Letoy. Gak ada tenaga Pak Rudi, lemes aja. Rupanya gara-gara disambung. Kirdah tadi bapaknya Sukir, maknya Juraidah, Kirdah. Anak monyet. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya saya pesen ini nih, besok-besok kalau palak sama orang jangan pernah nyebutin nama monyet untuk nama binatang untuk dia. Yang paling kasihan binatang itu, dia nggak ikut apa-apa kok dia mulai salah-salahkan. Kan kok udah marah sekarang nama binatang semua disebut ya kan. Binatang itu kasihan. Salahku apalah katanya. Kok orang setan aja pun kadang sakit hati kok sama kita. Serang Pak. Ada anak-anak berzina hamil kayak mana namanya digoda setan. Setan kan cuma goda. Yang melakukan kan orang itu, setan cuma goda. Gak ngena. Dah balik lagi Masyitoh. Jadi Bu ceritanya, ini mau saya ceritain sedikit. Ya iya, masa nggak mau tinggal denger aja kok nggak mau. Nggak mau, dengerin. Orang tinggal denger aja, ayo mau saya denger ceritanya, enggak kan terlewat, pulang aja kalau. Masyitoh ini gini, dia punya keluarga Pak. Keluarga Masyitoh itu suami sama anak. Anaknya ini masih kecil. Jadi waktu Masyitoh nyisiri anaknya Fir'aun, tiba-tiba sisirnya Masyitoh yang digunakan untuk nyisiri rambut anak Fir'aun jatuh. Begitu jatuh, Masyitoh ambil sisir itu sambil baca Bismillah. Anak Fir'aun kaget. Masyitoh, kenapa kau bilang itu? Apakah ada Tuhan yang kau sembah selain ayahku? Katanya. Firaun kan ngaku dirinya Tuhan Pak. Maka Firaun itu paling parahnya makhluk itu Firaun. Setelah iblis, Firaun lah itu. Sampai iblis itu pernah ngomong sama Firaun. Katanya. Apa iblis? Ini kan ngobrol. Kita ini kan parah kan kata. Ya iyalah iblis, kau ngaku apa nggak mau sujud sama Adam, aku ngaku Tuhan katanya si Fir'aun. Kata iblis, tapi kan separah-parahnya kita ada lebih parah dari kita loh kata. Siapa itu? Katanya si Fir'aun bilang sama iblis. Kata iblis gini waktu ngobrol orang itu, separah-parahnya kita ada manusia yang lebih parah dari kita. Siapa itu? Manusia yang ketika datang saudaranya meminta maaf kepadanya, tapi dia tidak mau memaafkan saudaranya, maka dia lebih parah daripada kita berdua, iblis dan Fir'aun itu. Makanya ibu kalau ada dulur jaluk maaf gak ibu maafin, ibu bilang tiada maaf bagimu. Berarti ibu yo dulur ambek iblis ambek Fir'aun kayak itu. Kadang kan ada gitu kan.
nengok dia, orang sudi. Nah, jadi waktu dia nyisir, jatuh sisirnya diambil baca Bismillah. Anaknya Firaun nanya, Mas Ito, apakah ada Tuhan yang kau selamba selain ayahku? Datang datang Mas Ito dengan tegas mengatakan iya, benar katanya. Kemudian anaknya bilang, Mas Ito, kuadukan kau nanti kepada ayahku. Mas Ito nggak takut, dia bilang silahkan. Diadukan, marah Firaun bu, marah, melotot matanya, merah matanya. Nanti kalau ada laki marah sama ibu, mendeli, merah matanya. Ibu bayangkanlah wajah Firaun waktu marah sama Mas Ito, kayak gitulah itu. Makanya nanti Pak Amdani jangan tanya mendeli lah Pak. Soalnya ibu ikut ngaji kan. Nanti begitu bapak mendelik marah, ibu tinggal bilang, cie macam Fir'aun. Putus bapak itu. Cecek bang. Cie gitu pula itu ya. Ibu bapak, jadi datang Fir'aun marah bilang Mas Ito, benar kau ada menyembah Tuhan selain aku? Kata Mas Ito, iya. Siapa itu? Mana Tuhan itu? Kira-kira. Baru kata Mas Ito, dia adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, katanya gitu. Yang menciptakan aku dan menciptakanmu. Kemudian Firaun ini nyuruh anggotanya untuk membujuk-bujuk Mas Ito agar mau balik meyakini keimanan awalnya. Tapi Mas Ito tetap tegas. Mas Ito nggak mau. Sampai akhirnya Firaun ibu bapak menyiapkan wajan yang besar dari tembaga itu, diisi air panas, menggelegak air itu. Suaminya Mas Ito sudah di pinggir wajan itu. Mas Ito tetap ditanya lagi, Mas Ito, apakah engkau tetap meyakinin Tuhanmu atau kembali kepadaku? Mas Ito tetap bilang, la ilaha illallah. Dimasukkanlah suaminya ke wajan panas itu, sreng, kering, tinggal tulang, habis dagingnya. Suami gak ada, jadi rondo Mas Ito waktu itu. Ya, ada anak. Biasanya kan orang kalau sama suami sama anak kan beda itu, Pak. Beda kan, Pak? Ibu lah lebih sayang sama suami atau sama anak? Denger tuh, Pak. Bapak kira-kira lebih sayang sama istri apa sama anak? Istri, denger itu, Bu. Kalau bapak memang nyata lebih sayang sama istri sebetulnya, bukan sama anak. Buktinya asal bapak pulang tah dari mana-mana, anaknya digendong sama tetangga nggak pernah marah bapak ya kan? Bang, iya, sama om ya udah sama om nggak apa-apa. Mana marah bapak? Tapi coba ibu digendong sama tetangga, kalau nggak mencak-mencak bapak itu kan berarti memang sebetulnya suami ini sayang sama bini. Pulang kerja lah awak misalnya, bini awak digendong sama tonggo, apa nggak tak bacok tonggo itu mau kan? Tapi kalau anak kayak nggak apa-apa, ya udah sana main sama om ya. Aduh, gawat. Kemudian anak Mas Ito yang masih bayi, yang masih kecil, Bu, wis ojo bahas sing digendong mau kok. Terus kira-kira kita siapa sing ngarak gendong yo kok terus berharap para digendong. Siapa sing ngarak gendong ibu? Wis akhir kok digendong-gendong. Aduh ya Allah. Lupakan aku jadinya mana tadi? Udah masuk si suami, Mas Ito masih tegar. Gitu memang, Bu. Ibu-ibu pun gitu pasti kan. Kalau jatuh naik kereta, ada suami, ada anak, pasti anak duluan yang diituin. Karena beda itu, kecepatan, kedekatan kita sama anak beda sama suami.
Jadi begitu anak Masito yang masih bayi mau dimasukkan ke dalam panci panas tadi, wajan panas tadi, ditanya, Masito, apakah engkau tetap beriman kepada Tuhanmu ataukah kembali beriman kepadaku? Kalau enggak, aku masukkan anak ini. Masito mulai goyang, Bu, Pak, karena anak ini. Kalau suami tadi nggak ada mikir, aku rondo iso golek neh kan gitu. Kira-kira. Anak, Bu, anak goyang Masito. Di saat Masito itu berpikir, anaknya Masito yang masih kecil ngomong, Bu. Tengok ini, ha. Tengok ngomongnya ya, aku lupa. Mana ngomongnya anak Masito ya. Selu lah. Ini gara-gara rondo mau ini kan. Nah pokoknya ginilah kira-kira ya. Begitu mau dimasukkan ke wajan, anak Masito yang bayi tadi bilang, ibuku tercinta, gitulah kira-kira ya. Ibuku tercinta, kata. Jangan sedih, jangan khawatir gitu bahasa di sini. Masuklah ke dalam ini, maka itu adalah yang terbaik, gitulah kira-kira. Bu, Bapak, anak bayi kecil bisa ngomong, meyakinkan ketauhidan mamanya. Itu adalah salah satunya anak Masito itu. Kemudian Masito yakin dia masuk ke dalam itu. Tapi sebelum dia dimasukkan dan keluarganya, Masito bilang dulu sama Firaun, Firaun, itulah kira-kira, Tuhan, kami bersedia engkau masukkan ke dalam wajan panas itu, tapi satu permintaannya, kata, nanti makamkan kami di satu lubang, kuburkan kami di satu kuburan. Itu permintaan Masito. Maka dituruti oleh Firaun, dimasukkan mereka ke wajan itu, dan akhirnya 3 manusia mulia ini dimasukkan dalam satu kuburan. Dan kubur itu wangi, Pak. Kubur itu wangi. Masito awak kadang belum ninggalnya pun wis sengir. Masito udah ninggal lama, Nabi Muhammad lewat, tercium wanginya keluarga Masito itu. Terus ninggalnya wangi. Awak si urip baru mandi, perengus, tuku minyak wangi kunanggon. Kampu promosi.